Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sadik Putra Muharam, Tiara Indriani, Winda Trimauliana, Zahra Nailatul Fadilah, dan Zumratul Husna. Di video kali ini, kami akan menampilkan hasil dari observasi kami di Desa Batu Balang, Kecamatan Harau, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pedesaan dengan dosen pengampu, Ibu Nora Susilawati SSOS MSI, Universitas Negeri Padang. Batu Balang adalah sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nagari Batu Balang berpenduduk 5.807 jiwa, yang terdiri dari 2.908 laki-laki dan 2.899 perempuan. Jumlah rumah tangga di Nagari Batu Balang terdapat 1.498. Nagari Batu Balang memiliki luas 20,9 km persegi atau 4,82% dari luas wilayah Kecamatan Harau. Secara umum, Nagari Batu Balang termasuk ke dalam nagari agrari, yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Hal ini didukung oleh keadaan alam yang sebagian besar merupakan alam pedesaan dan perkebunan. Seperti masyarakat pedesaan pada umumnya, wilayah desa yang sebagian besar penduduknya bergerak di bidang pertanian, sebagian besar wilayah pada masing-masing jorong yang terdapat di Batu Balang pasti memiliki wilayah pertanian. Hal ini menjadi ciri dari nagari atau desa Batu Balang. Petani mengelola lahan yang dimilikinya, yaitu berupa lahan pertanian dan perkebunan. Dan dalam hal ini, pada umumnya, tiap-tiap rumah atau keluarga di Nagari Batu Balang memiliki lahannya sendiri, baik itu berupa harta pusaka peninggalan nenek moyang terdahulu maupun yang digarap sendiri secara langsung. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, masyarakat di Batu Balang cukup kental dengan memegang kekerabatan, kekeluargaan, dan interaksi yang begitu terjaga dengan kuat, sebagai suatu ciri khas dari masyarakat desa. Kekeluargaan sangat dipegang erat, rasa kebersamaan ketika bekerja, bergotong royong maupun melakukan kegiatan sehari-hari tidak akan lepas dari apa yang namanya dengan interaksi sosial, yang secara langsung proses sosial ini menjadi salah satu konsep yang dikaji dalam sosiologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu pertama, interaksi sosial bersifat asosiatif, yakni bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan keutuhan masyarakat. Bahkan dengan interaksi sosial ini dapat menghasilkan sebuah hubungan kerjasama. Dapat terlihat dalam video ketika masyarakat ini adalah ibu-ibu yang bekerja dalam sektor informal, yaitu pencetakan batu bata bahan bangunan, di mana mereka mengerjakan secara bersama supaya pekerjaan cepat selesai. Di samping itu, interaksi yang dilakukan juga meningkatkan solidaritas dan hubungan antar mereka guna terciptanya kekeluargaan dan semakin terciptanya potensi persatuan antar masyarakat yang akan semakin terjaga. Interaksi sosial secara disosiatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggangkan solidaritas. Beberapa proses disosiatif yaitu persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Persaingan merupakan Secara umum, memang jarang ditemukan interaksi sosial yang sifatnya mengarah kepada perpecahan dan merenggangkan solidaritas sosial dalam masyarakat di Nagari Batu Balang. Hanya beberapa saja terjadi interaksi sosial yang mungkin berpotensi terhadap rusaknya solidaritas dalam masyarakat. Cerita beberapa waktu ke belakang, terjadi sebuah peristiwa konflik sosial dalam masyarakat, yakni adanya perebutan lahan pertanian di kawasan perbatasan dengan nagari tetangga. Karena saling klaim antara nagari untuk memperebutkan sebuah lahan yang akan diolah untuk pertanian.
Beberapa kasus lainnya terjadi juga pertentangan masyarakat karena kegiatan tambang pasir di Sungai Nagari Batubalang dengan nagari tetangga. Aturan di Nagari Batubalang tidak diperbolehkan adanya kegiatan pengaliran pasir di kawasan Sungai Nagari Batubalang. Namun beberapa oknum yang memanfaatkan situasi untuk tetap melanggar aturan memicu terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Hal ini secara langsung menghasilkan bentuk interaksi sosial yang ketiga, yaitu berupa akomodatif, yakni sebuah interaksi sosial yang terjadi sebagai akibat dari adanya upaya untuk meredam, menyelesaikan, dan mengambil kebijakan guna mengatasi hal yang berpotensi memicu konflik sosial dalam masyarakat. Demikianlah bentuk interaksi sosial di Nagari Batubalang, sebuah nagari yang cukup teguh memegang adat istiadat maupun tradisi dalam adat Minangkabau, di mana hal tersebut akan menciptakan sebuah proses sosial berupa interaksi yang akan mengacu kepada dua hal yang berbeda, yaitu positif dan negatif. Namun beberapa hal telah diwariskan secara turun-temurun oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya, mengatur dan mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara bersikap baik, cara memposisikan diri dalam masyarakat, cara hidup di tengah-tengah masyarakat, dan bersikap saling peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar. Dan hal tersebut secara nyata akan meredam adanya konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat kita. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Bisa